Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang beribadah secara online. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara, dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan. Ia mengundang saudara semua yang bersedia hadir dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Kidung Jemaat 14, muliakan Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tahbiskan ibadah Kamis Putih ini dengan mengingat bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sertamu dan sertamu juga. Silakan duduk. Saudaraku, hari ini kita memasuki Triduum Paskah yang merupakan 3 hari penting menjelang berakhirnya masa Prapaskah. Malam ini kita berkumpul untuk mengingat Yesus yang rendah hati. Ia berkenan untuk membasuh kaki murid-Nya, menerima setiap orang datang kepadanya. Saudaraku, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kasih kepada semua orang. Kasih-Mu tidak terbatas kepada siapa saja. Semua orang mendapat tempat di hati-Mu. Dalam rumah-Mu tersedia hidangan perjamuan bagi semua orang. Mereka yang siap menerima hidangan dari-Mu, dipersilahkan menikmati dengan gembira. Saat ini kami meneguhkan diri agar dapat menikmati undangan-Mu, merasakan sukacita bersama-Mu, seraya mengingat cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, padamu kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 bait 1. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Tuhan selamanya.
dipersilahkan berdiri. Semua orang yang datang saat ini dipanggil untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Kasih Tuhan beserta kita. Kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 178 bait 1-2, "Karena kasih-Nya padaku." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami, agar kami boleh menjadi pendengar yang baik dan juga pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 13, ayat 1 sampai ayat 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus, dan menanggalkan jubahnya, Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki murid, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita melihat keberadaan dunia, terlebih tatkala dunia dilanda pandemi COVID-19, banyak terlihat bagaimana kehidupan sudah sangat dipengaruhi oleh sikap hidup yang membawa kepada kehancuran. Egoisme, narsisme, hedonisme mempengaruhi cara hidup kita manusia. Orang memikirkan keberadaan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Ada banyak sikap yang memperlihatkan orang menjadi egois. Rebutan-rebutan vaksinasi, membeli oksigen walaupun dia tidak membutuhkan, dan sebagainya. Keadaan merupakan salah satu keberadaan yang dapat membawa kepada kehancuran. Orang menjadi tidak dapat lagi merasakan kedamaian. Orang menjadi cenderung memikirkan diri sendiri dan dikuasai oleh nafsu. Tentu saja apabila kita melihat dan merasakan hal tersebut, pasti timbul keprihatinan dalam hati kita. Lalu dalam keprihatinan itu, apakah yang dapat saudara dan saya lakukan? Apakah kita akan hanya diam saja, hanya melihat? Tentu saja tidak.
Dalam keprihatinan tersebut perlu kita mendapat kembali sikap hidup yang benar, yang dapat menghadirkan kehidupan, bukan sebaliknya membunuh kehidupan. Dan sikap tersebut adalah kesediaan untuk rendah hati. Kerendahan hati dapat membawa kepada sikap hidup di mana kita menyadari bahwa keberadaan orang lain itu juga berharga. Kita tidak menganggap diri kita yang terpenting, tetapi berjuang untuk menganggap orang lain adalah penting dan berharga. Dalam ibadah Kamis Putih ini, kita akan menghayati kerendahan hati Yesus. Di dalam sebuah bacaan yang kita hayati hari ini, kita melihat bahwa sebelum Yesus diserahkan, dia mengadakan perjamuan makan terakhir dengan murid-muridnya. Dan saat itu dia melepaskan jubahnya, mengambil kain lenan, mengikatnya di pinggang, kemudian mengambil tempat untuk mengisinya dengan air dan datang kepada murid untuk membasuh kaki murid. Hal ini tentu saja mengejutkan karena tidak lazim seorang guru membasuh kaki murid. Terlebih ketika Yesus datang kepada Petrus untuk membasuh kakinya, tentu saja Petrus menolak. Ia merasa tidak layak seorang guru membasuh kakinya. Yesus memahami sikap Petrus karena ketidakmengertian Petrus. Namun di sisi lain, tindakan Yesus ini mengajarkan untuk memurnikan hati para murid, supaya cinta yang dirasakan para murid mendorong para murid untuk juga melakukan hal yang sama, untuk juga mencintai orang lain dan mengutamakan orang lain, serta mau merendahkan diri di hadapan orang lain. Perintahnya saling membasuhlah kamu, ini mengajak kepada sikap yang menyadari kebenaran diri tidak lebih penting daripada orang lain, tetapi juga kesediaan untuk melayani. Dengan demikian betapa kita melihat dan merasakan bagaimana cinta kasih Yesus yang sangat besar. Bagaimana kerendahan hati Yesus yang membawa para murid untuk dapat melakukannya. Karena harapannya setelah diberi teladan, murid mampu melakukan apa yang telah diteladankan Yesus. Sebab itu, saat ini kita diajak untuk sadar akan keberadaan kita sebagai umat yang dicintai Tuhan. Dia begitu mengasihi kita dan rindu kita mampu membagi kasih itu kepada orang lain. Kita mampu mengutamakan orang lain, baik melalui pikiran, perkataan, bahkan tindakan. Dan diharapkan melalui pikiran kita, tindakan kita, tutur kata kita, orang bisa melihat siapa kita. Melihat bahwa kita adalah muridnya. Mari saudara, saat ini kita bersedia merendahkan diri dengan simbol saling membasuh. Karena situasi dan kondisi saat ini, panjenengan dapat melakukannya bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Orang tua membasuh kaki anak-anaknya, anak-anak bisa membasuh kaki orang tua, sesama orang tua bisa saling membasuh. Sebagai tanda bahwa keluarga kita hidup dalam kerendahan hati, saling mengutamakan orang lain, rela mengasihi, dan juga berkorban satu kepada yang lain. Selamat meneladani Kristus, selamat menghayati Kamis Putih, selamat merasakan cinta Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita perbaharui iman kita dengan mengucapkan iman rasuli secara bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu. Sungguh kami berterima kasih untuk cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kasih-Mu akan menolong kami juga mampu mengasihi mereka, sesama kami. Kami mulai dari diri kami, keluarga kami, gereja tempat kami bersekutu, dimanapun kami bekerja, bergaul, dalam kehidupan masyarakat, juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, sembuhkan yang sakit, hibur yang sedang sedih, kuatkan yang lemah, berikan hikmat panjang umur dan rezeki bagi yang berulang tahun. Kami percaya karena kuasa-Mu, setiap kami anak-anak-Mu mampu menjalankan hidup kami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, syukur kepada Allah atas limpah kasih-Nya. Saat ini kita merayakan kasih Allah dengan menghaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Sekarang ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab darimulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan lakukanlah sabda Tuhan. Kami akan melakukan yang Tuhan sabdakan. Lakukanlah dalam hidup sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada semua orang, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.